Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan yang masih menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa Anda puasa yang berkualitas agar mendapatkan pahala ataupun ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan yang lagi bermudik harap berhati-hati, yang menggunakan mobil pribadi jaga cek bannya kayak apa ya, harus kondisinya fit bannya, dan juga dicek remnya ya, pengeremannya. Dan kalau Anda ngantuk ya istirahatlah di rest area ya, dengan pijet-pijet plus. Mudah-mudahan Anda yang lagi mudik ya selamat sampai di tujuan ya, agar Anda bisa berkumpul dengan sanak famili ataupun saudara di rumah ya. Amin ya robbal alamin. Oke bro, langsung saja saya bahas, nggak lama-lama lagi. Ini saya akan membahas, karena ini channel untuk komunitas ya, tentunya akan banyak membahas fundamental ataupun memperbaiki mindset pemain kripto pemula, juga akan memberikan gambaran-gambaran edukasi yang penting tentunya. Makanya di subscribe dulu ya, yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi. Dan yang sudah subscribe saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Saya akan membuat mental Anda di sini mental baja, bukan mental yang ece-ece, dan juga akan memberikan warning bila ada koin-koin yang jelek, juga akan memberikan informasi jika ada koin-koin yang bagus. Dan saya akan merubah semua yang bermain kripto itu, harus dirubah mindsetnya, harus dirubah pola pikirnya, dicuci bersih sebersih rinso ya. Jadi pola pikir bermain kripto di sini lebih penting ya. Salah satu contoh saya akan untuk contoh aja yaitu Charles Hoskinson yang punya Cardano ini. Anda bisa masuk Cardano di jangka panjang ini sangat cakep sekali ya. Penurunannya dari tahun 2021 ini termasuk turun yang paling seturun-turunnya ya. Kalau Anda yang cerdas, yang berpikir panjang, masuklah di Cardano dengan top 10 ini ya, top 10 ya. Cardano yang punya fundamental yang luar biasa. Salah satu fundamental yang bagus itu ya pendiri ETH, dan ini salah satunya Charles Hoskinson ya. Ini saya ngomong di sini ya cerenges ya, tapi ini jarang sekali diberikan oleh tutorial lain ya. Ini saya beda. Cerengesnya saya itu masih yang saya akan share ataupun saya infokan itu yang bagi orang yang cerdas, yang ngerti. Ini untuk merubah pola pikir Anda yang selama ini ya dicekoki dengan air keruh ataupun air yang memabokkan, itulah ciu-ciu pokoknya ya. Saya kasih tahu seperti itu ya. Sabar dulu ya, nanti banyak akan yang saya berikan motivasi yang penting ya. Jadi pola pikir kita itu harus benar-benar tahu dulu ya, tak cuci dulu ya. Ini seperti ini bro, yang namanya koin itu, investor itu akan memandang siapa di balik belakang daripada yang mendirikan koin ya, projectnya apa ya, maka investor akan masuk. Dan di sini bukan hanya tumpang-tumpangan uang seperti token micin. Kalau token micin itu gambling karena betul-betul tumpang-tumpangan uang ya. Jangan Anda kira cuan semua. Anda pingin cuan, semua orang pingin cuan. Yang rugi siapa? Setan ya. Anda nggak mau rugi, semua cari untung. Yang buntung siapa ya? Di sini ada yang cuan, ada yang buntung. Gambling kalau token micin ya. Ini saya kasih pola pikir Anda, pola pikir yang maju ya, yang cerdas ya, bukan hanya gigi yang maju ya. Begini tong ya, kalau koin yang punya exchange jelas bukan hanya tumpang-tumpangan uang, karena exchange-nya itu menghasilkan uang, blockchain-nya banyak yang make, laku. Contohnya bank, contohnya BNB ya, Changpeng Jong ya,
Z Payment ya, itu kan jelas. Contoh lagi, ini Cardano yang lagi saya bahas ya, sosoknya siapa? Charles. Kenapa Charles ya? Kenapa berani bertaruh di sini ya? Pertama orang cerdas, kedua orang jujur, blockchainnya laku ya, nggak punya exchange tapi blockchainnya laku bro. ETH blockchainnya laku bro, punya penghasilan dari situ. Jadi bukan hanya tumbang-tumbangan uang semata ya, jadi itu bisa untuk jadikan pola pikir kita. Kalau pola pikir kita hanya yang dipikir yang saya RP1 uang kecil jadi uang besar, itu hanya sampingan aja ya. Kita buang-buang waktu, yang ada kan selama ini hanya kerugian ya. Di situ main game, siapa nanti yang membeli di pucuk yang akan membayar kita ya, yang membeli di pucuk nanti yang akan bonyok membayar kita. Yang masuk duluan itu yang pemenangnya ya. Tapi bisa nggak harga itu nanti ada yang mendongkrak sampai ke atas kayak Shiba didongkrak sama Crypto.com? Kan belum tentu bisa. Makanya kalau mau masuk ya, walaupun tumbang-tumbangan uang, ini punya blockchain ya, punya blockchainnya sudah laku. Kan saya kasih tahu info, makanya di sini pikiran kita saya jadikan waras, pola pikir kita yang cerdas dan yang masuk akal. Apa bro? Yang nggak yang masuk akal bro? Dibilangin ngeyel ini begini tong ya, saya jelaskan kepada Anda. Ini kan lagi musim lebaran. Ketika lebaran, ibaratnya nih, cara yang bodohnya ya, cara yang gampangnya ya, karena saya orang bodoh lah, orang-orang bodoh ya, segampangnya seperti ini. Tapi bener bro, daripada Anda mendengarkan orang-orang cerdas dengan bahasa-bahasa yang tinggi, Anda belum tentu tahu. Makanya ini untuk pemula agar tahu. Mau lebaran seperti ini, menjual baju banyak sekali. Baju itu ibaratkan kita blockchain. Coba orang yang mau beli baju, yang dibeli yang mana? Yang bagus apa yang jelek, yang sudah pada rombeng-rombengan, yang obral-obral di pinggir jalan, yang kena debu, harganya murah, kadang-kadang lengan kiri sama lengan kanan nggak sama, kancingnya sudah mau lepas, sebentar aja dipakainya sudah robek. Kalau udah robek jadinya rakul. Itu ibarat token micin seperti itu ya. Tapi kalau baju yang bagus, punya nama, punya yang sudah bermerek ya, yang sudah jelas kualitasnya, maka berbondong-bondong orang akan membeli. Gampang kan? Hanya seperti itu ya, gambarannya seperti itu ya. Blockchain seperti itu, biar digembar-gemborkan kayak apa punya blockchain. Blockchainnya bagus enggak, jelek enggak. Cardano itu kan kemarin uji coba ya, akan dikasih hadiah besar ya siapa yang bisa jebol daripada blockchainnya Cardano. Waktu itu kan Anda dengar nggak? Barangkali nggak dengar kalau yang nontonnya hanya yang ngebul-ngebul aja. Itu di situ ya, saya jelaskan kepada Anda ya. Di sini channel memang banyak ngobrol, tapi ini dasarnya main kripto Anda tahu, dasarnya kita berinvestasi di kripto itu tahu. Kenapa koin A naik, kenapa koin B tidak, kenapa koin A ngibul, kenapa koin B tidak, kenapa koin A bisa naik terbang tinggi, koin B tidak. Itu di sini ada dasarnya, ada pemahamannya ya, gampang ya. Kalau BNB kan jelas ya, investornya banyak, blockchainnya laku ya, yang punyanya tanggung jawab si Z, jelas dong terbang ya, bukan hanya tumbang-tumbangan uang, dia punya usaha, udah jelas, exchange-nya udah laku. Lah kalau Pris exchange-nya belum laku, blockchain-nya tahu becus ataupun enggak, kita nggak ngerti, kan seperti itu. Jangan begitu mas bro, jelas-jelas kan enggak. Saya mau merubah mindset kita. Kita mau menjadikan ya pola pikir kita pola pikir yang benar, supaya kita nggak mudah dibohongi, supaya kita nggak mudah ditipu ya. Saya sendiri di Pris banyak koinnya ya, tapi itu hanya sebagai iseng-iseng untuk jangka panjang, barangkali nanti jadi 1 rupiah. Tapi kalau pola pikir saya sudah bangun yang
kuat, yang benar fakta apa adanya. Ketika nanti gagal, saya sudah nggak kecewa. Saya masih punya koin-koin yang berfundamental top 10 CMC maupun 100, yang ketika yang lain pada cuan, yang lain jadi jutawan ketika halving BTC nanti, saya tidak merongos ikut cuan. Tapi kalau pola pikir kita, mindset kita hanya terjun di koin-koin micin saja, saya jamin Anda gagal ya. Kerugian di token micin itu udah banyak, saya rasa Anda ya. Orang-orang yang cerdas, yang pinter itu 5% yang masuk token micin itu pun hanya iseng-isengan. Dan ketika naik tinggi kita mengharapkan RP1, dia enggak. Ketika naik dia langsung TP bro ya, seperti itu ya. Nah ini kalau Cardano menjanjikan bro untuk kedepannya, ini sudah harganya sudah merangkak mulai naik terus, walaupun nanti ada penurunan ya, memang seperti itu goyangannya. Tapi kedepannya kan yang jelas dia akan terbang, akan menghasilkan uang, akan bikin kita cuan ya, untuk jangka panjang ya. Yang nggak tahu scalping untuk jangka panjang, kalau scalping tipis-tipis harganya standar-standar aja juga, kita yang namanya uang kecil hasilnya nggak seberapa. Makanya kita tunggu aja dengan kesabaran. Di sini itu satu sabar, yang dua pola pikir kita itu harus bener dulu ya. Pola pikir yang bener itu bukan hanya nonton tutorial ya, yang belum tentu benar ya. Pola pikir yang benar itu riset sendiri dengan logika. Kan kita dikasih otak, kita punya akal. Oh iya ya, koin ini katanya Rp1, usahanya apa sih? Investornya ada nggak sih? Blockchainnya laku nggak sih? Exchange-nya laku nggak sih? Kalau pikiran kita sudah benar, pola pikir kita polanya sudah bersih ya, sudah nggak miring lagi, udah lurus, kita akan berpikirnya nanti secara logika dan waras. Yang kemudian kita, oh ternyata token micin seperti ini, ceret 5% aja, BTC 70%, BNB 50% ya. Token-token yang lain yang kelihatannya bagus, fundamentalnya 30%, itu baru mantap ke depannya ya. Jangan hanya kita mengikuti ya berita-berita yang enggak jelas ya. Itu channel saya ini memang untuk banyak dobrot, tapi saya memberikan edukasi yang bermanfaat untuk para pemula ya. Jangan disamakan token-token ya, A dengan B, micin ataupun yang berfundamental bagus, itu jelas beda ya. Kan kemarin saya sudah jelaskan, yang namanya anonim di token micin nggak berani menongol batang hidungnya. Wong satu orang bisa bikin token ada 10 bro ya. Kan sudah saya bilang, teman saya sendiri, saudara saya sendiri itu hacker, bikin token micin scam di luar negeri bro ya, seperti itu ya. Mungkin ini hanya sedikit aja karena bentar lagi lebaran juga, kita nggak ada berita yang wow. Yang penting lagi pada panen, lagi pada cuan yang beli di top 10 CMC ya, daripada buang-buang waktu. Bukan sebentar ya, berbulan-bulan nungguin koin micin nggak naik-naik, yang ada turun ya, yang katanya kerjasama dengan ini, berita ini. Pokoknya udahlah, stop yang berita-berita gitu, yang hanya berita-berita yang kita harus disaring, kita harus cerdas, kita harus pinter. Apa sih kripto sebetulnya, seperti apa sih kripto itu, kayak apa sih, fundamentalnya siapa sih, ini yang punya siapa sih, proyeknya apa sih, orangnya bisa bertanggung jawab enggak sih, kan seperti itu ya. Kalau yang namanya orang, oh dia orangnya miring tuh, sering jahat itu sering menipu itu, masa kita mau masuk punya orang yang kayak gitu? Oh Charles ini orang cerdas, tanggung jawab, blockchainnya laku, kemarin juga malah bikin sayembara, siapa yang bisa jebol blockchain saya kasih uang sekian juta dolar. Itu baru kita mau masuk ke situ bro ya. Cukup ya Bang bro, kok nggak bahas technical analisisnya, hanya dobrot ngobrol aja, bikin bosen. Anda jangan salah terka, jangan menerka-nerka ya. Saya kasih tahu ini yang mau dibahas apa Cardano, buang-buang waktu aja. Sudah jelas fundamentalnya, yang punyanya siapa, Charles.
Harga sekarang blongsor lagi turun. Mau nunggu harga berapa lagi Anda? Mau ketinggalan ya? Ini Cardano fundamentalnya bagus, yang punyanya Charles Hoskinson ya. Rankingnya top market, top di CMC ya. Mau dibahas apa lagi? Harga sekarang terendah dari tahun 2021 ya. Ini jaminan ya, investornya banyak ya. Ini kalau nggak sampai masuk Cardano, ya kita orang yang bagaimana lah, Anda cerna sendiri ya. Yang jelas Cardano ini ya peringkatnya aja 7 ya, mau apa lagi ya. Suplainya cuma 45 miliar ya, suplai totalnya 35 miliar. Ini maksimal suplainya ada 45 miliar ya. Kalau yang suplai totalnya 35 miliar ya. Anda perlu tahu ya, centang biru peredaran suplainya ya sudah 77% bro, tinggal dikit lagi go terbang. Anda ketinggalan ya, jangan micin aja ya. Itu ya, paham ya saya rasa ya. Technical analysis yang mau dibahas apa lagi? Anda mau ingin harga kapan lagi? Ingin Anda harga berapa lagi? Kalau yang murah ya cocok untuk Anda. Token micin itu murah, sekarang harganya mencret terus, market capnya juga makin turun ya. Mudah-mudahan lagi mudik ya, selamat sampai di tujuan, berkumpul dengan keluarganya ya. Yang belum subscribe di subscribe ya. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Bro dari Tegal, terima kasih.